Assalamualaikum Pak Bakti, saya mau ketemu. Ya, melanjutkan soal kasus pencarian tentang anak saya. Bisa ketemu? Baik, saya kesana. Terima kasih. Aku akan perjuangkan kebenaran ini habis-habisan. Apapun caranya, berapapun biayanya, aku akan upayakan. Aku harus segera ketemu dengan Pak Bakti. Ini nggak boleh tunggu lagi. Secepatnya identitas Rena sampai terbukti. Biar aku tidak selama ini menduga-duga terus. Barang-barang Elsa. Mending aku balikin dulu barang-barang Elsa ke rumah Papa sama Mama Surya. Pak Surya dan Bu Sarah, sepertinya percakapan Pak Nino dan Bu Elsa semalam memang benar-benar membuat mental Bu Elsa drop. Untuk sementara, Ibu Elsa akan didampingin psikiater dan dukungan keluarga sangat diperlukan. Ya Allah, anakku Elsa. Kenapa jadi begini sih? Mama tenang ya. Kalau bisa Pak Surya dan Bu Sarah bicara dengan Pak Nino untuk bagaimana baiknya memecahkan masalah mereka agar tekanan psikologis Bu Elsa berkurang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Pak, kami akan usahakan sebaik mungkin. Kami akan dukung. Iya Pak, kami rasa itu adalah jalan yang terbaik untuk Bu Elsa saat ini. Benar kan Pak? Kita memang harus ngomong lagi sama Nino. Ya. Gue harus segera kasih tau Martin nih soal status Ricky yang udah jadi tersangka. Kasihan Ricky. Rafael. Iya, halo Rafael. Ada apa? Halo Om, ini soal Ricky. Kayaknya Om harus segera cari pengacara deh Om. Soalnya tadi kata polisi, kalau kondisi Ricky udah stabil, dia bakalan ditahan Om. Karena Ricky sekarang statusnya udah berubah jadi tersangka. Astaga. Ricky. Aku juga cemas Om. Dari tadi sikap Ricky benar-benar nggak kooperatif. Dia terus-terusan tanya dan bilang mau ketemu sama Elsa. Ini makin bahaya buat Ricky Om. Bisa-bisa hukumannya makin berat. Oke, Raf. Om nanti akan carikan pengacara untuk Ricky. Iya Om. Itu aja sih yang mau aku sampaikan ke Om. Oke, Raf. Makasih banyak informasinya ya. Sama-sama Om. Ricky. Kamu benar-benar keterlaluan. Ya Allah, aku cemas banget dengan keadaan Elsa. Sebenarnya aku mau Elsa dihukum supaya dia tuh sadar. Tapi aku nggak bisa. Aku kasihan sama kondisi Elsa sekarang. Apalagi kondisi mentalnya. Ya Allah, berikan jalan terbaik untuk keluargaku ya Allah. Hai. Kamu kok bisa di sini, Mas? Kamu nyuruh aku tunggu di sini karena kamu mau datang ya? Iya.
Saya tahu di telepon tadi kamu lagi sedih. Oke, saya langsung ke sini. Saya tahu kamu pasti butuh saya. Saya kan sudah komitmen sama diri saya sendiri. Saya akan usahakan selalu ada buat kamu. Ya, kamu usah sedih lagi ya. Makasih ya, Mas. Aku mungkin sedih karena mikirin Elsa sih. Aku sebenarnya gak tau, Mas. Karena aku ngerasain apa yang Elsa rasain. Lagi hamil. Mau dicerain sama suaminya. Aku tahu rasa hancurnya seperti apa. Tapi ternyata kondisi Elsa gak sanggup untuk terima itu semua. Sampai akhirnya Elsa harus minum obat-obatan dan harus ditemani sama psikiater. Dan malah dia gak mau, Mas. Dia gak mau terima itu semua, dan malah dia lebih baik mati. Sepertinya Andin belum benar-benar lega. Gua harus bikin Andin senyum lagi. Sebenarnya Elsa itu memang pantas menerima hukuman ini, Din. Tapi yang saya kaget, ya ternyata memang dia selemah itu. Iya. Walaupun dia penuh drama dan penuh kebohongan, tapi sebenarnya dia tuh hancur, Mas, di dalamnya. Ya udah, sekarang kita doakan aja semoga Elsa bisa cepat sehat, bisa cepat membaik, nggak stres, supaya dia bisa sadar dan bisa jerah dengan hukuman ini supaya ya dia tidak mengulangi kejahatan yang dia perbuat. Ya? Makasih ya. Iya, kamu udah nggak usah nangis ya. Nanti kalau nangis, kalau kata Rena jelek, ya? Oke? Aku belum tahu, Mas, punya suami kayak kamu. Allah masih lebih lama. Berarti kamu pernah berpikir nggak punya suami saya dong? Udah nggak usah nangis ya. Ya, simpan. Lihat matanya mahal. Jangan menangisi sesuatu yang memang nggak penting ya.